adik-adik SMK Negeri 1 Sanggau, salam kenal. Sebelumnya kami dari BNN pagi ini akan memberikan materi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum saya ngasih materi nih, gimana kabar kalian semua? Sehat? Seneng ya, udah mulai masuk sekolah baru nih buat adik-adik. Semoga sekolah di SMK Negeri 1 Sanggau ini bisa menjadi sekolah terbaik buat kalian ya. Dan semoga sukses buat kedepannya buat kalian semua. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Anggi Diana Wiku Sregar, panggilan saya Anggi. Saya asli dari Yogyakarta. Kelahiran saya tanggal 27 Oktober 1993. Jabatan saya di BNNK Sanggau ini sebagai penyuluh narkoba ahli pertama. Dan nanti saya akan lampirkan kontak saya. Kontak saya silakan dicatat. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai narkoba atau yang kakak sampaikan tentang materi kakak pagi ini, nanti bisa ditanyakan lewat WA ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan saya berikan. Sebelum saya berikan tentang materi dampak bahaya penyalahgunaan narkoba, saya akan menayangkan video film pendek dari BNN RI tentang bahaya narkoba merusak generasi muda. Kalian lihat ya. Selamat menonton. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ibu jatuh. Udah gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya, Mas. Aduh. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Wih, ayo, brother. Ini, weh. CS kita lagi terus. Ini dong, nongkrong buat kita ya enggak? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang ongkos. Angga, ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei! Lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk! Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana.
Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya. Penjahitnya dijual Mbak? Oh iya Bu, dijual. Masih bagus sih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok Bu ya. Berapa harganya Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Menjadi apa? Bangun! Udah sepagi! Enggak apa-apa kan? Enggak. Sadar enggak? Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut aku bentar yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Gimana menurut pendapat kalian semua tentang film pendek yang dibuat oleh BNNR ini? Keren bukan? Terus kalau kita analisa nih, apa sih pesan moral yang bisa kita terima nih dari film tersebut? Nah, kita lihat ya filmnya itu ya. Ada pelajar yang pertama nih coba-coba pakai. Dari awal ngumpul-ngumpul. Lalu setelah coba-coba, dia berusaha mencari barang narkoba tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mencuri uang dari orang tuanya. Kita bisa lihat ya dampak bahaya penyalahgunaan narkoba itu benar-benar sangat mengerikan ya. Dari awalnya dia pelajar, mungkin dia berprestasi, jadi dia malas, dia tidak niat sekolah, prestasinya menurun, tidak naik kelas, dan akhirnya terpaksa direhabilitasi. Sia-sia nggak sih kira-kira menurut adik-adik ini masa depannya? Pasti sia-sia dong. Nah, dari film ini kita bisa mengambil hikmah ya, kalau misalnya
bahaya narkoba itu benar-benar merusak generasi kita dan masa depan kita. Gak ada untungnya deh pakai narkoba. Contoh nih, film tadi yang kita dapat apa? Gak ada positifnya kan? Yang ada malah merugikan keluarganya sendiri, sekolahnya, prestasinya, jiwanya, dan dia jadi tidak punya teman juga kan? Jangan pakai narkoba karena dapat merusak masa depan kita ya adik-adik. Nah, dari film tersebut kakak pingin jabarin nih, apa sih pengertian narkoba itu langsung ya. Nah, secara umum narkoba adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh maka dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi sekali kita minum narkoba, tubuh kita ini meresponnya tuh sangat aktif gitu. Yang pertama kita nggak mood, pemurung, tiba-tiba setelah kita minum kita jadi senang, happy, luar biasa, yang di luar normal lah happy-nya gitu. Karena kenapa? Karena narkoba itu menstimulun kita, menstimulun otak kita untuk bekerja berlawanan. Maksud kakak ini ketika kita misalnya capek terus kita pakai narkoba, tiba-tiba kita jadi dipaksa untuk happy, aktif gitu kan, sakit ya badannya nerimanya. Nah, menurut UU nomor 35 tahun 2009, dampak penggunaan narkoba sendiri adalah penurunan atau perubahan kesadaran. Kedua, hilangnya rasa. Yang ketiga, mengurangi atau hilangkan rasa nyeri. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan ketergantungan. Ini dek, kalau udah sampai ke fase ketergantungan atau kecanduan itu bahaya, karena bisa merusak organ tubuh kita, juga fisik kita. Lanjut ya. Kakak punya 3 pertanyaan di materi ini. Yang pertama, narkoba boleh nggak sih digunakan? Yang kedua, narkoba boleh nggak sih diedarkan? Dan yang terakhir, kira-kira nih kalau kita udah pakai narkoba bisa sembuh nggak ya? Menurut adik-adik gimana? Apakah ada pendapat sendiri tentang 3 pertanyaan kakak ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apakah narkoba boleh digunakan? Boleh, narkoba boleh digunakan, tetapi dalam pengawasan medis. Misalnya saat ibu hamil melahirkan secara sesar, dia pasti membutuhkan narkoba dong untuk menahan rasa sakitnya. Itu boleh digunakan karena di bawah pengawasan medis. Yang kedua, boleh diedarkan nggak kira-kira? Boleh, tapi tetap di bawah pengawasan medis. Diedarkannya untuk apa? Pertama, untuk tadi saya bilang kebutuhan medis. Yang kedua, untuk penelitian. Dan yang terakhir, sakit gara-gara narkoba bisa nggak sih sembuh? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini nanti kita bahas pelan-pelan ya. Jawabannya nanti ada di akhir materi, oke? Di sini kakak akan menjelaskan tentang ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, bagaimana mengenali penyalahgunaan narkotika sendiri. Ini kita bisa lihat nih kalau misalnya adik-adik punya teman, punya keluarga atau kerabat yang kira-kira jalannya sempoyongan, bicaranya nggak jelas, apatis, mengantuk, kebersihannya tidak terawat, ditemukan alat bantu narkoba, banyak bekas sayatan, emosional, agresif, dan sering mengurung diri di kamar atau menjadi antisosial, itu bisa diperhatikan ya adik-adik. Mungkin bukan berarti dia menggunakan narkoba, tapi bisa kemungkinan besar dia menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkotika. Jadi di sini kakak minta untuk kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya ketemu nih teman yang pertama ceria, tiba-tiba berubah menjadi ciri-ciri yang kakak sebutkan nih, nanti bisa dilaporkan ke pihak sekolah atau pihak keluarga atau pihak yang lebih berwenang. Selanjutnya, tahap penggunaan narkoba. Yang pertama, tahapnya gimana sih? Ditawari teman, dipaksa. Selanjutnya, dipakai saat berkumpul bersama teman. Lalu pelampiaskan rasa kecewa karena dia nggak ada tempat curhat, keluarga juga tidak mau menolong, guru juga dia tidak terbuka sama guru. Akhirnya pelampiasannya ke narkoba. Dan yang terakhir adalah kecanduan atau ketergantungan. Ini yang
tahap penggunaan yang paling berbahaya dan harus kita tolong. Nah, di sini ada 3 kategori pengguna narkotika. Yang pertama adalah penyalahguna, yang kedua adalah korban penyalahgunaan, dan yang terakhir adalah pecandu. Yang pertama adalah penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang kedua adalah korban penyalahguna, adalah orang yang tidak sengaja memakai narkotika karena dipujuk atau dipaksa. Biasanya ini terjadi di umur pelajar sekolah, karena dia suka ngumpul-ngumpul, lalu dia dipaksa teman. Pertama dia nggak mau, akhirnya dia terjerumus narkotika. Dan yang terakhir adalah pecandu. Pecandu itu apa? Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan fisik atau psikis. Karena dia sudah mencoba, dia merasakan narkoba ini ada manfaat enaknya menurut dia, lalu dia ketergantungan. Kalau dia nggak pakai barang itu, badan dia ngerasa sakit. Tuh, itu yang dinamakan kecanduan. Nah, selanjutnya penggunaan narkotika tuh menurut adik-adik lebih baik direhabilitasi atau dipenjara sih? Tuh, kita jawab ya. Kalau menurut BNN sendiri, anggapan yang tidak menyelesaikan masalah adalah penyalahguna narkotika perbuatan kriminal sehingga menjadi aib keluarga dan harus dikucilkan, harus dipenjara. Itu salah ya adik-adik. Jadi penyalahguna narkotika itu adalah korban yang sebaiknya kita tolong, karena penyalahguna narkotika mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan gangguan perilaku yang memerlukan pertolongan. Jadi sebenarnya dia ini bukan penjahat deh, tapi dia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri gitu. Cara nolongnya gimana? Kita bantu dia untuk rehabilitasi, bukan berarti kita harus mengucilkan dia ya. Untuk deteksi awalnya gimana sih penyalahgunaan narkoba? Bisa kita lihat deteksi awalnya. Yang pertama adalah susah untuk diajak bicara, kedua suka menyendiri atau menjauhkan diri, yang ketiga adalah sulit untuk terlibat dalam aktivitas, yang keempat sering tidak menepati waktu, yang kelima sering mudah tersinggung, keenam suka bicara berlebihan atau halusinasi, yang ketujuh suka kelihatan minder atau malu-malu, 8 selalu tampak tidak tenang atau gelisah, dan yang terakhir selalu curiga tanpa alasan. Tuh. Jadi kalau misalnya nih adik-adik kira-kira melihat keluarga, kerabat atau teman-teman yang memiliki 9 ciri-ciri seperti ini, salah satunya deh diantaranya, bisa nanti adik-adik dekati, adik-adik ajak bicara, siapa tahu ya salah satu pengguna narkoba gitu. Kalau kita bisa deteksi awal kan kita bisa lebih cepat menyelamatkan dia, betul? Nah, di sini ada 3 jenis narkoba menurut efeknya. Yang pertama adalah depresan, yaitu menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi fungsional tubuh. Jenisnya apa sih? Antara lain heroin atau putau. Yang kedua stimulan, yaitu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenisnya contoh sabu-sabu dan ekstasi. Yang ketiga adalah halusinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Yang paling banyak dipakai dari jenis ini adalah marijuana atau yang sering kita sebut ganja. Oke, di sini ada nih jenis-jenis narkotika. Saya tampilkan gambarnya aja ya. Yang pertama ini heroin atau putau. Jenis opioida semi-sintetik yang berupa serbuk putih, butiran, dan cairan. Rasanya pahit, memiliki sifat menghilangkan rasa nyeri. Bahayanya apa sih? Orang yang mengkonsumsi heroin akan menjadi apatis, sakau, overdosis hingga kematian. Dan bila menggunakan suntikan, dia akan terkena hepatitis B dan C, HIV, atau dia sakau. Selanjutnya ada lagi gambar yang kedua nih. Ini yang dinamakan opium. Mungkin kelihatannya tanamannya cantik ya, tapi sebenarnya ini tanaman yang berbahaya. Nah, opium itu termasuk salah satu jenis narkoba. Biasanya ditanam antara September hingga Desember dan berbunga kira-kira setelah 3 bulan. Jadi, daun bunga rontok yang meninggalkan biji berbentuk kapsul yang berisi opakyu atau getah susu yang disebut opium. Getahnya itu yang biasa dijadikan narkoba. Dan dipanen antara April dan Juli
Ketika biji kapsul tersebut gemuk, cukup ditoreh dengan pisau dan mengeluarkan getah setelah kering menjadi brownies tar. Opium kemudian direfin menjadi opiat, bahan dasar produksi. Selanjutnya adalah kokain. Kita lihat ya, kokain ini seperti, kalau dilihat nih nggak ada jauhnya dengan tepung ya, atau gula halus ya. Jadi apa sih itu kokain? Kokain berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan mudah larut. Nama jalanannya tuh apa? Coca, Coke, Happy Dust, Jelly, Snow atau salju. Untuk cara makainya sendiri biasanya nih penggunaannya dengan cara dihirup atau dibakar gitu. Jadi sering ya ditemukan nih, misalnya adik-adik nemu gambar orang menghirup narkoba, itu biasanya yang dihirup tuh salah satunya kokain. Kokain sendiri diperoleh dari daun tanaman koka yang banyak tumbuh di Amerika Selatan. Kemudian diproses menjadi kokain dalam bentuk serbuk putih, kristal, dan lainnya. Dan kokain memiliki efek euforia yang sangat tinggi, rasa senang yang berlebihan, gangguan syaraf, mental, kesehatan, dan apabila dikonsumsi secara berlebihan ilegal dapat mengakibatkan kerusakan organ dalam tubuh. Selanjutnya adalah ganja. Ini biasa kita temukan di daerah mana? Ayo, yang bisa jawab langsung WA kakak aja ya. Ganja atau marijuana atau biasa nih bahasa kerennya cimeng, biasanya berbentuk dedaunan seperti tembakau berwarna hijau. Ganja dapat dikategorikan sebagai depresan, obat yang mengurangi kegiatan sistem syaraf, dan mengakibatkan juga halusinogen atau halusinasi. Nah, bentuk ganja sendiri ini seperti yang kita lihat dari gambarnya ya, menyerupai singkong, tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil 5, 7, atau 9 dan biasanya tumbuh di daerah tropis. Nah, di sini kakak akan tampilkan sebuah kasus nih. Di sini ada ganja Aceh, itu gambar yang pertama, ganja Aceh. Yang kedua adalah ganja kerinci. Nah, selanjutnya ada ladang ganja di Aceh. Itu kira-kira berapa hektar? Ayo. Jadi itu ada 1,5 hektar. Ini kebetulan BNN sendiri yang menemukan, dia ada di Aceh. Jadi bisa dibayangkan kalau 1,5 hektar itu kita bakar secara bareng, kira-kira asapnya tuh bisa memabukkan satu desa dek, dan itu bisa 1 minggu nggak hilang-hilang asapnya. Nah, selanjutnya ini kira-kira kayak stiker ya, tapi sebenarnya ini barang yang berbahaya. Ini adalah jenis narkoba baru yang disebut LSD atau asam nisergat dietilamida. Nah, LSD ini apa sih? Merupakan narkotika sintetis yang disarikan dari jamur kering atau ergot yang tumbuh pada rumput gandum. LSD merupakan jenis halusinogen yang memiliki efek sangat buruk terhadap mental seseorang. Jadi biasanya nih ya, cara makanya gimana sih kok bisa selucu ini? Apakah dibakar atau ditempelkan? Ya, jadi LSD ini penggunaannya adalah cukup ditempelkan di lidah, lalu efeknya akan terasa gitu. Makanya ini bisa disebut jenis narkoba baru karena lebih mudah dipakai dan bentuknya lebih menarik konsumen, terutama untuk generasi muda nih yang biasanya suka nih ngeliat gambar yang menarik kayak gini ya, kelihatannya kan lucu nih ya kalau dibeli ya, padahal ini barang yang berbahaya. Selanjutnya apa sih? Jamur kotoran sapi. Coba kita lihat ya. Gambarnya seperti ini dinamakan atau nama lainnya magic mushroom. Kita lebih sering dengarnya magic mushroom mungkin ya. Nah, biasanya magic mushroom sendiri tumbuh di daerah tropis dan di saat kemarau panjang. Mushroom banyak dijual di Pulau Bali. Harga yang dipatok untuk jamur penghayal ini berkisar antara 35.000 hingga 40.000 per kantongnya. Jadi cukup mahal ya. Per kantong biasanya berisi 4-5 buah jamur aja. Efeknya gimana sih? Kalau efek yang dirasakan biasanya muncul 15 menit setelah mengkonsumsi mushroom tersebut. Jadi menurut yang pernah mengkonsumsi nih, bukan saya yang mengkonsumsi ya. Jadi ada orang nih cerita pernah mengkonsumsi mushroom. Efeknya tuh
10 kali lipat dari memakai ganja. Tuh bayangkan, ganja saja kita konsumsi aja sudah membahayakan, apalagi mushroom ya. Kalau kita konsumsi 10 kali lipat membahayakannya, jadi lebih mempercepat kematian. Namanya juga jamur penghayal ya. Efek yang ditimbulkan adalah halusinasi. Halusinasi yang diciptakan ternyata bergantung kepada kondisi psikis pada saat itu. Misalnya nih, saat kita sedang sedih terus kita mengkonsumsi magic mushroom ini, maka efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi magic mushroom adalah kita diam saja atau bahkan menangis sekencang-kencangnya gitu. Jadi yang pertama sedihnya biasa aja, jadi sedihnya luar biasa, benar-benar udah kayak orang paling teraniaya lah sedunia gitu. Atau yang pertama kita merasa gembiranya biasa aja, lalu setelah mengkonsumsi jadi gembiranya luar biasa, udah kayak orang kehilangan akal. Nah, seperti itulah efek dari magic mushroom. Selanjutnya adalah ekstasi. Kira-kira gambarnya seperti ini nih ekstasinya. Bentuknya berupa tablet warna-warni dan sering disebut dengan Inex. Bahayanya apa sih? Bahayanya ada dua nih, tinggal milih aja. Adik mau gangguan jiwa atau mau kerusakan otak. Tuh. Jadi kalau misalnya gangguan jiwa nih, mungkin masih bisa ya kita bantu untuk sembuhkan jiwanya kan, rehabilitasi gitu. Kalau kerusakan otak mau bilang apa? Kan kalau udah rusak otaknya udah nggak bisa sembuh lagi deh, syaraf yang kena. Selanjutnya ini adalah sabu-sabu. Sabu dan ekstasi termasuk dalam golongan ATS atau amfetamin tipe stimulan yang dapat memacu sistem kerja otak. Sabu umumnya terdapat jenis bubuk, tablet, kristal bening atau cairan, serta mudah larut dalam alkohol dan air. Contoh gambarnya seperti yang saya tampilkan ini ya, hampir nggak ada bedanya ya sama gula atau garam ya. Tapi hati-hati ya, mungkin kalau adik-adik nemu barang kayak gini bisa dilihat dulu nih ya, jangan asal mencicipinya. Bahaya penyalahgunanya apa sih? Tinggal pilih dua kayak tadi, mau stroke atau mau langsung kematian. Nah, kita masuk langsung ke zat adiktif ya. Kira-kira ada pernah nggak sih adik-adik nemu temennya yang berperilaku seperti ini? Coba lihat, ini orang ngelem ya. Zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Yang termasuk zat adiktif ini adalah thinner, lem, atau bensin. Jadi zat adiktif ini bisa kita temukan di sehari-hari kita ya. Nah, biasanya nih yang paling sering digunakan penyalahguna itu ngelem. Tanda-tandanya orang pemakai inhalant atau ngelem itu apa sih? Yang pertama adalah mata merah, berkaca-kaca atau berair. Kedua, mengucap kata-katanya lambat dan tidak jelas. Ketiga, terdapat noda lem pada tangan atau sekitar mulut. Keempat, terlihat seperti orang mabuk. Kelima, bahan kimia di dalam ruangan itu baunya terasa sangat menusuk hidung. Dan yang terakhir adalah bau mulut yang tidak biasa gitu. Jadi kalau adik-adik nemu kawannya kira-kira punya tanda-tanda seperti ini, segera laporkan ke guru atau orang tua ya, biar bisa ditindaklanjutin sebelum kita terlambat. Nah, selain itu, setelah kita nemu tanda-tanda ini, kalau misalnya kita terlambat nih ya, dampak terhadap orang itu apa sih? Yang pertama, kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Kedua, cenderung mengalami pendarahan pada hidung atau mimisan. Ketiga, kehilangan ingatan, sulit bicara dan belajar, serta melihat sesuatu dengan tidak jelas. Keempat, kehilangan kendali tubuh. Dan yang terakhir adalah kram, nyeri, dan batuk parah. Selanjutnya, gejalanya apa dulu nih? Yang pertama pusing, kedua gemetar, ketiga mudah marah, dan yang terakhir sulit tidur. Dan yang paling membahayakan dari ngelem itu apa sih? Hirupan yang mendadak dapat menyebabkan serangan jantung, pecahnya pembuluh darah di otak, hingga kematian. Jadi nih,
saya sendiri atau kakak sendiri punya pengalaman di Sanggau ini. Ada salah satu SD negeri siswanya yang suka ngelem. Gurunya tuh datang ke saya dan kira-kira nih nangis-nangis gitulah, cerita ke saya kan, gimana ya kak, kok muridnya seperti ini, padahal dia dulu murid yang berprestasi. Tanda-tandanya apa? Matanya udah mulai merah, sering berair, terus dia suka tidur di kelas, udah nggak memperhatikan lagi pelajaran, suka ngamuk, habis itu nggak pernah masuk sekolah. Nah setelah ditelusuri ternyata dia sering ngelem di pasar bersama, bukan bersama teman seusianya deh, tapi teman-teman dewasanya gitu. Jadi tiap malam nih ceritanya dia ngelemnya gimana sih kok bisa nggak ketahuan orang tua. Jadi dia ceritanya nih pulang sekolah tuh ngakunya les, padahal dia lari ke pasar untuk kumpul sama abang-abang di pasar. Ujungnya apa? Dia diajarin buat ngelem. Jadi saya minta tolong nih adek, kalau ada teman-teman yang punya tanda-tanda seperti ini, mohon segera dilaporkan sebelum terlambat dan mengganggu, selain mengganggu lingkungan sekitar juga membahayakan nyawa dia gitu. Bagaimana cara orang menggunakan narkoba? Nah, saya ini tidak akan saya atau kakak ini tidak akan ngajarin ya gimana caranya pakai narkoba. Bukan berarti ngajarin, tapi cukup kita tahu aja. Ini sebagai pengetahuan kita ya. Berikut ini ada beberapa sih cara orang untuk menggunakan narkoba. Yang pertama tuh melalui oral atau mulut, atau langsung ditelan seperti minum obat. Yang kedua adalah dihirup. Kalau dihirup sendiri itu prosesnya zat langsung menuju ke paru-paru, ke hati atau ke otak. Contohnya apa sih narkoba yang dihirup? Putau, sabu-sabu, kokain, lem, sejenisnya ya. Yang ketiga ini dihisap. Gimana sih prosesnya? Proses zatnya sendiri, zat berjalan melalui aliran darah menuju paru-paru, hati, dan otak. Contohnya apa? Ganja. Yang keempat adalah injeksi intravena. Caranya gimana sih? Memasukkan narkoba dalam bentuk cair atau dicairkan melalui jarum suntik ke dalam darah, masuk paru-paru, hati, dan kemudian ke otak. Contohnya apa? Putau, sabu, dan amfetamin. Selanjutnya ada ditaruh dalam luka nih. Proses zat memasuki aliran darah, kemudian ke paru-paru, hati, dan otak. Jadi pertama disayat dulu, entah tangannya, entah bagian pergelangan kakinya, entah nanti dia sayat di dekat dada, lalu ditaruh di dalam luka narkobanya. Nah, pemicunya terjadi penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Terdapat 3 faktor alasan yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Yang pertama adalah faktor diri, keinginan untuk coba-coba, untuk diterima dalam satu kelompok, lari dari masalah, kebosanan, atau getir hidup. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa aja sih? Yang pertama adalah keluarga bermasalah, pergaulan yang tidak baik, dan kurangnya perhatian dari pihak keluarga. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan narkoba itu sendiri. Jadi, narkoba semakin didapat, maka semakin banyak yang beli. Bisnis narkoba yang menjanjikan dengan keuntungan yang besar, siapa sih yang nggak mau jualan dengan untung yang besar tuh? Tapi jangan mau ya dek ya. Jadi untuk kita mematikan bisnis narkoba ini dengan cara apa? Dengan cara tidak membelinya. Nah di sini akan saya tampilkan ya dampak penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kita lihat ya dari fotonya. Nah, orang yang memakai narkoba itu bisa kita lihat loh dek dampaknya dari fisik. Yang pertama, harusnya dia kulitnya masih muda, masih seusianya, usia 20 tahun, tapi karena dia memakai narkoba hanya dalam waktu 6 bulan, kulitnya ini udah berubah jadi keriput, tua, lalu rusak. Lihat. Seperti gambar ini ya dek ya. Selanjutnya, nah ini masih dampak fisik ya, gambarnya juga bisa kita lihat. Ini akibat penggunaan narkoba, kulitnya jadi bernanah, abses, alergi karena tidak bisa menerima obat atau narkoba itu dalam dosis yang banyak, sehingga kulitnya bereaksi. Selain kulit bereaksi, juga sistem syarafnya kena, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
gangguan pada jantung, pembuluh darah, infeksi akut otot jantung, dan gangguan peredaran darah. Selain itu juga ada gangguan pada paru-paru, penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. Untuk cewek sendiri nih, dampak terhadap kesehatan atau reproduksinya, penurunan fungsi hormon reproduksi. Untuk remaja perempuan biasanya ketidakteraturan menstruasi atau bisa jadi mengakibatkan tidak haid sama sekali. Jadi sangat bahaya ya buat yang cewek terutama ya. Nah, selain itu, dampak paling membahayakan sendiri itu bisa mengakibatkan overdosis. Overdosis sendiri itu apa sih? Overdosis adalah mengkonsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Bisa menyebabkan kematian. Dan yang biasanya menggunakan jarum suntik dapat menyebabkan penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Nah, akibat narkoba saat hamil bisa dilihat ya, kasihan ya, bayinya ini tidak berdosa tapi dia harus menanggung kesalahan dari orang tuanya. Kata siapa sih? Orang hamil tuh tidak melahirkan pecandu. Rata-rata wanita hamil yang menyalahgunakan narkoba akan melahirkan bayi pecandu gitu. Kenapa? Karena dari kecil, dari dia sebelum lahir itu sudah diasupi nih narkoba dari ibunya. Jadi dia udah biasa nih menerima narkoba ke dalam badan bayinya tersebut gitu. Akibatnya apa? Akibatnya kalau bayinya tidak bisa menerima dengan baik, nih contohnya bisa seperti ini. Jadi kelahirannya tidak wajar ya dek ya. Nah selanjutnya, narkoba itu bisa juga loh berdampak ke psikis kita. Apa sih dampak psikisnya? Yang pertama adalah lamban bekerja, ceroboh, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas, tingkah lakunya brutal atau sering emosian, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Kok bisa bunuh diri sih? Biasanya orang-orang yang bunuh diri ini frustasi karena dia setelah mengkonsumsi dia kecanduan tapi dia tidak bisa membeli barang itu lagi, dan akhirnya apa? Dia bunuh diri. Daripada dia merasa sakit, badannya tidak bisa menerima rasa sakit itu, lebih baik dia bunuh diri. Jadi bahaya ya. Nah, dampak sosialnya apa sih? Yang pertama adalah gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depannya menjadi suram, seperti video atau film pendek yang tadi ditayangkan di pertama ya. Masa depannya menjadi suram, terganggu, prestasinya menurun dan menjadi tidak naik kelas. Jadi dek, dari dampak tersebut bisa disimpulkan sakit akibat narkoba tidak bisa disembuhkan. Tubuh yang sudah rusak tidak akan kembali dengan sempurna. Jadi kalau sudah menggunakan narkoba, sudah kecanduan, otaknya sudah terganggu atau sudah terkena syarafnya, orang tersebut tidak akan kembali sempurna seperti sebelum dia menggunakan narkoba. Tuh. Kata siapa pakai narkoba bisa sembuh? Tidak akan pernah bisa sembuh deh. Jadi jangan pernah untuk mencoba menggunakan narkoba. Salah satunya nih dari gerbang awal penggunaan narkoba adalah merokok. Kenapa bisa dibilang merokok jadi penyebab orang menggunakan narkoba? Rata-rata nih ya yang kakak temuin, orang yang menggunakan narkoba itu pasti adalah perokok aktif. Kenapa? Yang awalnya dia ngerokok doang, coba-coba ngerokok, jadi kecanduan ngerokok, terus dia tidak mencoba untuk mencari kenikmatan yang lebih dari rokok dengan cara lari ke narkoba, karena dia sudah mencoba tuh, udah menerima tuh badan dia tuh gimana sih rasanya kecanduan tuh, ternyata rasa kecanduan tuh seperti ini ya. Karena dia udah kecanduan, maka dia tuh makin penasaran nih, masa cuma rokok doang sih, kayaknya bisa lah coba yang lain, larinya ke narkoba. Jadi saran saya sih buat adik-adik pelajar nih, terutama yang baru masuk ya, untuk adik-adik nih jangan coba ngerokok ya, karena dari rokok ini kita bisa merasakan apa sih rasanya kecanduan itu gitu.
Nah, ini contohnya nih. Ini saya tampilkan video di mana dia anak kecil tapi sudah coba-coba buat ngerokok. Lihat, miris sekali ya. Harusnya nih ya yang memvideokan nih kan melarang ya, jangan malah divideokan. Lihat, anak kecil tapi tingkah lakunya sudah seperti orang dewasa. Dia sudah kecanduan, sudah merokok, padahal masih pakai pampers ya. Nah, ini yang salah siapa kira-kira? Orang tuanya kah atau anak kecil ya? Orang tuanya ya dia yang salah ya. Kenapa dia tidak bisa memberi pendidikan yang lebih baik? Kok bisa dia membiarkan anak-anak yang masih pakai pampers dibiarkan merokok? Ini bisa membahayakan, selain membahayakan organnya juga membahayakan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya adalah narkoba mengapa perlu dihindari. Narkoba itu dapat merugikan si pemakai dan orang lain loh. Contohnya, yang pertama, mengakibatkan kerusakan atau ketergantungan fisik mental individu. Yang kedua, menimbulkan kerugian materi dan uang hingga terjadi pencurian. Yang ketiga, menimbulkan suasana disharmoni dan aib keluarga. Keempat, menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk kriminal seperti yang saya sebutkan tadi, pencurian, perampokan. Selanjutnya, merusak generasi muda sebagai penerus dan kader pemimpin bangsa. Keenam, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketujuh, menghambat upaya mensejahterakan masyarakat atau bangsa. 8. Mengancam ketahanan nasional dan kelestarian kehidupan bangsa atau negara. Dan 9. Merendahkan derajat manusia dan hidup kemanusiaan. Ya. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahguna narkotika? Yang pertama, laporkan ke IPWL. IPWL itu apa sih? IPWL adalah Institut Penerima Wajib Lapor. Misalnya bisa ke puskesmas, ke rumah sakit yang ada rehabilitasinya, ke BNN salah satunya. Nanti setelah IPWL kita akan menerima kartu penerima wajib lapor. Selanjutnya petugas akan mengarahkan ke asesmen medis. Di sini diharapkan ya penyalahguna datang ditemeninnya sama siapa? Sama keluarganya. Kalau dia datang sendiri kan kadang nggak mau nih ya. Setelah asesmen medis, lanjut ke rencana rehabilitasi. Kira-kira rehabilitasinya rawat inap atau rawat jalan. Jadi rawat inap tuh biasanya pecandu yang sudah atau penyalahguna yang kecanduannya sudah melebihi dari sekedar coba-coba. Udah kebutuhannya sudah luar biasa lah terhadap narkoba itu. Dan yang kedua tuh rawat jalan. Rawat jalan itu baru sekedar coba-coba. Selanjutnya masuk ke tahap terakhir yaitu program pasca rehabilitasi. Nah, di sini ada beberapa balai rehabilitasi yang BNN sediakan ya. Ada di Sumatera Utara, di Batam, Samarinda, Makassar, Lampung, dan di Lido Bogor itu sendiri. Untuk Kalimantan baru ada di Samarinda. Tapi untuk Sanggau sendiri nanti bisa direhabilitasi dengan bekerja sama beberapa rumah sakit atau puskesmas yang sudah menyediakan pelayanan rehabilitasi itu sendiri. Salah satunya adalah RSUD Parindo. Itu untuk di Sanggau ya. Berikut ini adalah cara orang mengedarkan narkoba. Yang pertama adalah dimasukkan, yang paling sering ditemukan nih adalah dimasukkan di makanan. Makanannya apa aja? Kue, cookies, makanan ringan. Nah, pernah juga ditemukan di sayuran. Biasanya diselipkan di tahu atau di lauk pauk gitu. Jadi kalau untuk adik-adik nih kira-kira melihat makanan yang kira-kira nih bungkusnya udah kebuka atau udah ditempel ulang, disegel ulang, jangan dibeli ya. Bisa dilaporkan langsung ke guru atau ke
kepala sekolah atau ke orang tua gitu. Atau kira-kira melihat makanan yang warnanya cerah, tidak biasa, kok kayaknya makanan ini terlalu menarik mata gitu ya, warnanya tidak biasa gitu, bisa dilaporkan ya, jangan langsung dibeli, siapa tahu itu ada bahan narkobanya. Nah ini yang lainnya, diselipkan narkoba, diselipkan pada tubuh, dimasukkan ke dalam ban mobil, ditelan, diselipkan ke koper, dimasukkan ke dalam lipatan jeans, produk makanan atau minuman. Jadi dulu pernah ada cerita nih Dek, jadi dulu BNN pernah menemukan narkoba diselipkan, di anus. Ketemunya di mana? Ketemunya di bandara. Waktu pengecekan kan biasanya kalau orang masuk bandara itu kan dicek ya Dek. Nah itu ketahuan tuh dia selipkan di mana, di anusnya itu. Jadi bisa dibayangkan ya, barang seperti itu dimasukkan ke dalam anusnya. Mengerikan sekali ya peredaran nih kan. Jadi di sekitar kita nih siapa tahu ternyata ada loh barang narkoba itu. Kita harus waspada ya adik-adik. Nah di sini bisa nih kita lihat ya video efek penyalahgunaan narkoba. Kita tonton ya. No, stop it. Okay. That's enough. Hey, that's enough. Can I get a spicy chicken combo? The combo, and if you can, cheese. Hah? Lu nggak tahu nggak Tuhan? Lu nggak Tuhan nggak? Nggak Tuhan nggak lu? Dipegangin deh, gua ngambil air dulu. Di belakang peganginnya. Pegangin tuh, pegangin. Ting udah belakang ting, pegangin ting. Aku masuk gua. Bertiduran aja, bertiduran. Sudah itu bertiduran. Sonoin deh. Melayang nggak? Dia kenalin jauh. Lu mau lebih parah dari sini nih, si Andri. Parah ada ini, lebih parah ada ini. Siram mukanya aja. Minum. Enggak bakal mau minum, Bangunin deh, bangunin deh tuh. Dia malah bengong aja, ngapain noneng bengong? Ini. Nah, kasih air dia biar ini. Panggilnya kena nih. Pegangin. Goblok nggak dilihatin. Goblok nih. Slow deh. What is he? Are you alright? Are you alright? Jeez. What the fuck?
He's high. He's high. Yeah, he real high. Work, man. Definitely from the block. Straight out of pops and reload. Pops and reload. Break down spots. Work, man. Got Cisco. Whoa! Give my deal! Give my deal! Go ahead. I got you. Give my deal! 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 I'm gonna show him on Tuesday. Already on YouTube. Get it. One spend money, two for the show, go nigga working, getting out the dough. Yeah, take it to the Kodak. This is the consequences of when you smoke wet. Come on, come and get some water. You want some water? Okay. No, cover yourself up. We ain't gotta expose yourself now. It's okay. What would you want? Come and get some water. What do you want? What am I? What do you got spoons. You gonna get arrested. You gonna get arrested now. Put your shit up. Okay, put it in first. That's what I was trying to know. Well, you got needles out. Yeah, all that's types of shit. Hey, God, there's a girl. No, it's you. You gonna have the police out here, you know that? Hey, yeah. Girl. Grab that shit. Come on. Hey, they probably coming like you got people watching you out here. This is a quiet neighborhood. Thank you. Sweetie. You want some water? Hey. Want a cup of water? Just get her some water and bring it out. Oh, sorry. I don't have to. I smoke. I'm gonna keep it 100 with you, okay? And they said last time I got arrested for these needles, just because I have the purse, if it's anywhere in range, it's automatically mine. So I'm trying to make sure everything's picked up. But girl, look how you acting. They gonna know you're on something. Why don't you sit down and calm down until you get yourself together? You got people turning around. Sit down. Now, You guys sit down with me. I'm here with you. Look at how many people standing here now. I'm at my house. My dog almost attacked your ass. Number one, thinking you was an intruder. Look at my foot. I see your foot. Where your shoes at? It's welcome. Get your bro. They go your bro right here. Pick your bro up from the police Yeah, you done tore the whole bra off and shit. Like, what's that? Is this my fault I gave it to her? You want to sit down, bro? Huh? Huh? Let me help you sit down, okay? Now this is what I'm gonna do for you now. I'm gonna let you enjoy yourself now, but after you get finished, I'm gonna get you some medical attention, okay? Okay? Huh? Okay, brother? We're gonna get you out this shit today. Even if it's for one day. Bisa dilihat kan, Dek, seberapa menyeramkannya menggunakan narkoba itu sendiri. Yang pertama, tadi dilihat dari videonya,
orang tersebut jadi tidak sadarkan diri, kelakuannya seperti orang sakit jiwa ya, seperti orang gila. Mau berdiri aja susah, mau jalan aja susah, mau ngomong aja tuh kayak nggak bisa gitu. Efeknya itu gara-gara narkoba. Padahal itu lagi di tempat umum, gimana kalau misalnya dia menggunakan narkoba itu sendiri? Bisa dibayangkan kan mengerikannya seperti apa tuh. Jadi mungkin sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya punya moto nih, moto dari saya ini, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Jangan coba-coba narkoba, jauhi narkoba dan dekati prestasi. Semoga sekolah kalian menyenangkan dan semoga materi kita pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, kekurangan kata dan ingin mendiskusi untuk lebih selanjutnya bisa WA saya ya. Saya juga mohon maaf untuk materi saya jika saya kurang pas menyampaikannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.